Nah, saudara kekasih Tuhan, di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7, dikatakan demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara kekasih Tuhan, sesuai dengan ayat-ayat ini, maka kebenaran firman Tuhan saya beri judul bertumbuh dan berbuah. Nah, ayat di atas dimulai dengan pernyataan Rasul Paulus. Kamu telah menerima Yesus Tuhan kita. Saya juga ingin menanyakan hal yang sama. Sudahkah saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Kalimat berikutnya berbunyi, karena itu, ya, hendaklah, ya. Coba perhatikan dalam ayat, ya, ayat ini kita menjumpai 4 kali kata hendaklah. Ya. Jumlah ini memiliki konsekuensi, yaitu setiap orang yang menyatakan diri telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, paling tidak mengalami 4 hal dalam hidupnya. Ya, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Ya. Yang pertama, hendaklah yang pertama itu dikatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, ya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan hendak yang pertama adalah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalimat ini jadi menarik karena istilah menerima yang ada di dalamnya. Kata menerima di sini sangat berbeda dengan kata menerima dalam kalimat yang akan saya nyatakan pada saat ini. Ya, misalkan demikian, saudara, ya. Kata menerima ini sangat berbeda nih. Dikatakan demikian, misalkan, saya menerima uang. Ya, kalau dilanjutkan kalimatnya berbunyi demikian, ya. Saya menerima uang, hendaklah uang itu tetap di dalam kantongmu. Kalau kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita seharusnya berbunyi, karena itu hendaknya Yesus tetap di dalam kamu, ya. Tetapi mengapa justru dikatakan, hendaklah kamu tetap di dalam Yesus? Nah, ini berarti, ya, menerima Yesus tidak sama seperti menerima uang. Menerima Yesus bukan berarti menerima Yesus dan mengurung Dia di dalam hati kita. Seperti menerima uang masuk dalam kantong. Enggak, ya. Menerima Yesus bukan berarti menerima Dia dan mengurung Dia di dalam hati kita, membiarkan Dia terkurung dan tidak bebas keluar saat Dia tidak berkenan lagi tinggal di dalam hati kita. Sebenarnya di sini Paulus hendak mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Kita ditolong oleh ucapan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok anggur yang benar. 4 kali Yesus mengulang kalimat, jikalau kamu tetap di dalam aku dan aku di dalam Dia. 4 kali Yesus mengatakan, ya, jikalau kamu tetap di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dengan demikian, kalau kita mau mengerti arti menerima Kristus, kita harus mulai dengan memahami pernyataan seperti ini. Aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku, ya. Menerima Kristus bukan berarti Kristus di dalam aku saja, tetapi aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Ini penting sekali, ya. Menerima Yesus bukan berarti Yesus hanya ada di dalam aku saja, tetapi aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Nah, saya akan menolong dengan memberi ilustrasi seperti ini. Ambillah batu kali, masukkan dalam 1 bak air, ya. Pernyataan saya, benarkah batu dalam air? Jawabannya benar. Batu dalam air. Tapi air dalam batu? Oh, tidak, ya.
Batu itu ada di dalam air, tetapi air tidak ada dalam batu. Banyak orang Kristen, warga jemaat, bahkan pelayan Tuhan seperti batu dalam air. Aktif di gereja tapi semua hanya di luar saja, tidak meresap di batinnya. Mengapa? Sebab batu itu keras. Seringkali saudara-saudara kita sudah menerima Yesus Kristus bahkan puluhan tahun. Kita menerima Yesus Kristus. Tetapi kita tidak merasakan Yesus benar-benar ada di dalam hidup kita, bahkan Dia yang menguasai kehidupan kita. Sehingga kita merasakan Yesus hanya ada pada waktu di dalam gereja saja. Yesus ada pada waktu kita berdoa saja. Yang artinya Yesus hanya ada di bibir saja. Ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi kejengkelan, ketika menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi ketidakpuasan, ketika melihat orang yang bekerja, ketika melihat orang yang tidak sesuai dengan kehendak kita, maka timbullah kemarahan yang sesungguhnya itu menunjukkan saudara-saudara bahwa kita ini belum mengerti, kita ini belum memahami, sama seperti batu dalam air. Batu itu keras, hati kita keras mungkin, sehingga Yesus yang katanya ada di dalam hidup dan kehidupan kita tidak meresap di dalam hidup kita. Saudara, contoh yang kedua, saudara, ambillah segenggam kapas dan masukkanlah dalam air. Pertanyaannya seperti di atas, kapas dalam air, benar. Air dalam kapas, benar. Ya, tapi pertanyaan belum selesai, saudara. Mana yang lebih benar? Karena air dalam kapas, maka kapas dalam air, atau karena kapas dalam air, maka air ada di dalam kapas? Karena saya ada di dalam Kristus, barulah Kristus ada di dalam saya. Kalau saudara ada di dalam Kristus, baru saudara mengalami kuasanya dalam hidup saudara. Kalau kapas itu di luar air, kapas itu tidak akan pernah merasakan kesejukan air. Kalau saudara hidup di luar Kristus, saudara tidak akan pernah merasakan hidup damai sejahtera di dalam Dia. Hanya kalau saudara di dalam Kristus dan Kristus di dalam saudara, itu artinya menerima Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara-saudara, untuk menunjang judul tadi, saya memberi ilustrasi tentang tanaman. Kalau kita menanam pohon, sekali ditanam pohon itu tetap di situ. Sekali percaya kepada Tuhan Yesus, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Sama seperti kalau kita nanam pohon, ya tanamlah di situ. Tapi kalau pagi pohon itu ditanam di sini, jam 12 rasanya kurang asri, lalu kita pindahkan ke pojok. Pukul 3 sore pindah lagi ke sebelah sana, pukul 5 sore pindah lagi ke tempat lain. Kapan tanaman itu bisa tumbuh? Maksud saya sekali lagi saudara-saudara, ya, jangan pindah-pindah lagi dari situ, ya. Baru saudara bertumbuh. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya percaya. Nggak usah ragu lagi. Saudara-saudara, tetapi orang sekarang suka tertarik pada hal yang ya banyak hal, ya. Orang tertarik kepada banyak hal. Sudah kenal Kristus, ya. Datang yang lain yang dianggap lebih benar, pindah lagi. Besok dapat lagi yang lain, pindah lagi. Kapan saudara bertumbuh? Saudara yang pindah-pindah, yang disalahkan tanahnya. Ya. Kalau saudara sungguh-sungguh tinggal tetap di dalam Dia, saudara baru akan sungguh bertumbuh. Tanaman yang tidak dipindah-pindah, tetapi di tempatnya, tanaman itulah yang akan bertumbuh. Makanya Paulus mengatakan kepada jemaat Kolose, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, jangan pindah, jangan bergeser dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara kekasih Tuhan, kalau sudah memenuhi kehendak yang pertama, barulah kita belajar dan kita mengerti hendaklah yang kedua.
Dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Konsekuensi dari tetap di dalam adalah keluarnya akar. Bukan hanya akar, tetapi dibangun di atas Dia. Hendaklah yang kedua ini menggambarkan pertumbuhan dua arah. Berakar itu ke bawah, dibangun di atas Dia, itu ke atas. Orang Kristen harus bertumbuh kedua arah. Ya, berakar ke bawah, akar tidak kelihatan, tapi juga ke atas dalam aktivitas pelayanan, pengabdian, kesaksian mengikut Yesus Kristus juga harus nampak. Pohon yang bertumbuh akarnya harus makin menghujam ke dalam tanah dan pohonnya makin rimbun. Pertumbuhan dua arah ini harus seimbang. Pertumbuhan saudara abnormal kalau hanya satu arah saja. Kalau daunnya rimbun tapi akarnya pendek, apa yang akan terjadi? Segera tumbang ketika angin topan datang. Banyak orang Kristen yang kelihatan rajin, giat, aktif, tapi motivasi dan imannya dangkal. Saat kesulitan datang, kalau rayuan datang, cobaan bertubi-tubi datang, dengan mudah ia tumbang. Tapi kalau pertumbuhan itu hanya ke bawah, ya tidak ke atas, terjadi juga keanehan. Pohon yang akarnya sudah tua, daunnya hanya dua terus dari dulu. Itu namanya bonsai. Banyak orang Kristen tumbuh seperti bonsai. Sudah lama jadi orang Kristen tapi tidak bertumbuh, tidak berubah, tidak ada kemajuan, tidak ada pengabdian yang meningkat, tidak ada kesetiaan melayani makin bertambah. Semua berjalan begitu saja. Sejak dibaptis, ya hanya tahu doa Bapa kami saja. Ya, itu saja sampai puluhan tahun kemudian. Saudara kekasih Tuhan, Paulus mengatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Pertumbuhan itu harus dua arah. Iman yang tidak kelihatan itu harus semakin kokoh. Seperti akar pohon, iman juga tidak kelihatan, ya. Saudara tidak bisa mengatakan lihatlah iman pendeta A. Iman, percaya, keyakinan tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah pelayanan, pengabdian, hal mengikut Yesus dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Dua-duanya harus seimbang. Sekali lagi, tanpa akar yang kuat, pohon tumbang. Akar yang kuat yang diimbangi oleh pertumbuhan bagian yang lain akan tumbuh, ya, abnormal. Kalau kita sudah mengalami hendaklah yang kedua, barulah kita meningkat kepada hendaklah yang ketiga. Dikatakan apa? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya, itulah konsekuensi logis. Kalau pohon itu akarnya makin menghujam ke dalam, dan kalau batangnya, daunnya, rantingnya makin lama makin rimbun, konsekuensi logis adalah bahwa dia makin kokoh, makin teguh dalam iman. Hal ini jelas, ya. Saya tidak panjang lebar lagi menguraikan. Nah, yang keempat, saudara, pohon itu bertumbuh, ya. Kalau kita perhatikan, dia makin teguh, baru hendaklah yang keempat ini penting sekali. Dikatakan apa di dalam ayat ini? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, saudara. Yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah buahnya. Kalau pohon sudah kokoh, kalau pohon sudah berakar, kalau pohon sudah bertumbuh menjadi rimbun dan besar dan menjadi kuat, mulai keluar buahnya. Hendaklah hatimu melimpah. Sebenarnya bisa dikatakan tumpah, ya. Saking penuhnya tumpah. Kalau ember penuh, dari mana tumpah airnya? Dari mulutnya kan? Kalau teh penuh, dari mana tumpah air? Dari tangannya itu kan, ya. Kalau hatimu penuh dengan syukur, dari mana tumpahnya? Ya tentunya dari mulut kita, dari tangan kita, dari kaki kita, dan seluruh panca indera kita. Dari seluruh hidup saudara dan saya akan hadir ucapan syukur kepada Allah.
itu buahnya. Ya, saudara-saudara, bertumbuh dan berbuah. Siapakah yang membuat pertumbuhan itu? Pohon itu tidak punya kekuatan untuk tumbuh sendiri. Dia bergantung pada alam, sinar matahari, dan hujan yang menyiraminya. Saudara hanya bertumbuh oleh kuasa dari atas, yaitu kuasa Roh Kudus yang membuat kita bertumbuh. Saya mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa pertumbuhan gereja yang penting adalah pertumbuhan setiap insan-insan Kristen. Setiap warga gereja itu sendiri. Bukan pertumbuhan organisasinya, bukan pertumbuhan lembaganya, tetapi pertumbuhan orangnya, pertumbuhan setiap orang percaya. Ya, saya percaya bahwa kalau mempunyai organisasi yang bertumbuh, kalau kita mempunyai lembaga yang bertumbuh, tentunya juga tidak lepas daripada insan-insan yang ada di dalamnya itu juga bertumbuh. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang memacu kita semua pada saat ini, supaya kita bertumbuh dan berbuah. Saudara kekasih Tuhan, kita harus tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya tetap tadi kita tidak berubah. Percaya tetap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Gambaran tadi saudara, pohon. Ya, kalau saudara memindahkan baru saja pohon ditanam, pada pagi hari ditempatkan di halaman, siang hari dipindahkan lagi ke pojok, sore hari dipindahkan lagi ke sebelah belakang. Wah, saudara, apa yang terjadi? Tidak akan bertumbuh, malah kita akan mati. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus, ya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Seringkali kita menyalahkan kalau tidak tumbuh atau mati, yang disalahkan itu tanahnya. Enggak, padahal usaha dan perbuatan kita yang tidak mencerminkan bahwa kita ini tetap di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara kekasih Tuhan, hendaklah juga dikatakan di sini, saudara, hendaklah kita berakar. Ya bertumbuh itu ke atas, ya juga perlu berakar itu ke bawah. Kalau kita hanya bertumbuh terus ke atas, ya nanti pohon itu menjadi besar, banyak daunnya, rimbun, kena angin, roboh. Ya. Tetapi juga berakar ini perlu supaya kuat. Namun kalau kita hanya terkungkung di dalam terus, akar itu semakin banyak, ya daunnya cuma 2, namanya bonsai itu saudara. Jadi kalau saudara, hal yang kedua hendaknya itu ya kita bertumbuh ke atas, tetapi diimbangi juga dengan akar yang kuat ya. Jadi bukan hanya penampilan kita saja, ya hanya kata-kata kita yang meluncur begitu saja di bibir kita, enggak. Tetapi harus ada kekuatan yang dalam di dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian juga kita perlu saudara-saudara, yaitu perlu semakin kokoh, ya, kokoh, kuat. Dengan demikian akar yang kuat ini membuat kita kokoh, kuat. Dan yang terakhir, hendaklah yang terakhir itu, kalau kita sudah bertumbuh teguh, ya, maka kita akan memiliki hati yang melimpah. Ada hasilnya, saudara. Ada hasilnya. Hasil yang bisa diaplikasikan kepada orang lain, sehingga orang lain merasakan buah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada saat ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita semua. Mari kita akan bertumbuh di dalam Dia, ya. Pertumbuhan ini memang bisa kita rasakan dan dirasakan oleh orang lain juga. Ya. Yang penting bahwa kita tetap di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Sehingga apa?
Sehingga pada waktu kita menjalani hidup dan kehidupan ini menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang bertumbuh, tidak mati. Kami percaya, mungkin saudara mengatakan, waduh, saya ini bagaimana bisa bertumbuh? Bagaimana saya bisa berbuah? Saya rasanya tidak mampu untuk itu. Yang bertumbuh, yang berbuah itu adalah orang-orang yang sehat. Orang yang sakit itu nggak akan bertumbuh, Pak Pendeta. Oh, enggak gitu ya. Pertumbuhan itu bukan hanya bisa dilihat ketika orang langsung memegang pelayanan di gereja. Enggak. Kalau saudara sakit berada di rumah pun bisa. Saudara bisa setia membaca firman Tuhan, berdoa, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan orang-orang lain yang merasakan pertumbuhan itu saudara. Dan orang lain melihat pertumbuhan saudara itu. Terlebih saudara-saudara, saya percaya setiap orang dalam keadaan dan situasi apapun juga jangan pernah kecewa. Ya, jangan pernah kecewa. Tuhan tahu kerinduan kita. Kalau kita yang sehat-sehat ini, yang banyak beraktivitas, tunjukkan sesuai dengan imanmu, iman kepada Yesus Kristus, ya. Bukan hanya di dalam hati kita saja, bukan hanya di bibir saja, bukan melihat situasi kondisi saja. Oh, kalau saya di gereja, saya bisa merasakan Yesus hadir. Kalau saya berdoa, saya bisa merasakan Yesus hadir. Kalau saya membaca firman Tuhan, saya bisa merasakan Yesus hadir. Tapi kalau di luar, sama sekali Yesusnya tidak dicangking. Yesusnya ditinggal di gereja, Yesusnya ditinggal di dalam kata-kata doa saja. Yesusnya ditinggal di dalam Alkitab saja. Wah saudara, itu namanya kita belum bertumbuh. Dan Yesus belum ada di dalam hidup kita kapanpun dan dimanapun juga. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, dalam keadaan sukses, dalam keadaan gagal, dalam kebingungan, dalam kesenangan, dalam situasi apapun juga. Kita harus percaya, kalau kita ingin bertumbuh, Yesus ada di dalamku dan Dia di dalam aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan boleh memberkati kita pada pagi hari ini, dan marilah kita akan menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita akan menaikkan doa kita bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup dan kehidupan kami. Tuhan, kami percaya, ketika kami percaya kepadamu, Engkau ada di dalam hidup dan kehidupan kami. Namun sesering mungkin Tuhan, kami sering kali juga tidak melibatkan Engkau di dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, bahkan pelayanan kami. Oleh sebab itu Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan inilah yang seharusnya menolong kami semua, supaya kami melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami mau tetap di dalam Engkau. Kami mau tetap bertumbuh di dalam iman, di dalam Engkau. Supaya kami pun kuat di dalam Engkau. Sehingga dengan demikian kami menghasilkan buah-buah yang matang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan Engkau dan kami mengundang Engkau untuk tetap mengarahkan hidup dan kehidupan kami. Tuhan, beri kemampuan kepada kami dalam keadaan dan situasi apapun juga. Dalam keadaan sibuk, keadaan santai, dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam situasi-situasi yang membingungkan, situasi-situasi yang mungkin juga mengecewakan kami. Engkau beri kemampuan kepada kami untuk tetap di dalam Dia. Dan lebih daripada itu Tuhan, biarlah kami akan tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Tetap di dalam Engkau, yang artinya kami tidak akan pindah-pindah. Karena kami tahu ketika kami pindah
dan dipindahkan atau ada tantangan dan godaan yang lain datang kepada kami, sehingga kami melupakan Engkau, meninggalkan Engkau. Oh saudara, kami percaya Tuhan, itu akan membuat kami menjadi tumpul dan akhirnya mati. Teguhkanlah iman kami kepadamu Tuhan, dan kami yakin buah-buah akan menjadi nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Kami diberkati dan orang lain menerima berkat yang berasal daripadamu. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin.